propaganda yang dilakukan negara tetangga menggunakan film kartun Upin Ipin dan Bobo Boy ternyata tidak berhasil. Padahal dari kecil anak-anak Indonesia menonton film kartun propaganda buatan negara tetangga itu. Dengan memasukkan karakter Susanti di kartun Upin Ipin agar generasi muda Indonesia tercuci otaknya dengan kata serumpun. Agar mereka bisa lebih mudah melebeli bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu, tidak semudah itu Perguso. Belanda aja 350 tahun menjajah bangsa ini, tidak membuat rakyat Indonesia memakai bahasa Belanda. Apalagi cuman propaganda yang hanya secuil itu. Hal inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan kaum Melayu tetangga. Berniat ingin melebeli bahasa Indonesia menjadi Melayu, ternyata bahasa Indonesia lebih memilih memisahkan diri dari para pecundang. Karena sirkelnya bangsa petarung dan pejuang ternyata berbeda dengan negara pecundang. Ternyata bangsa ini mampu membawa bahasa Indonesia melangkah lebih jauh hingga ke usia 100 tahun. Selama itu pula para pejuang bahasa mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang modern dan bisa bersaing dengan bahasa besar lainnya. Mimin jadi teringat sejarah bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulunya adalah bagian dari bahasa Jermanik Barat. Tapi karena kegigihan sebagai bangsa yang hebat, Kerajaan Inggris Raya mampu menciptakan bangsa dan bahasanya sendiri, yang saat ini menjadi bangsa dan bahasa yang sangat dikenal di dunia. Nah, bangsa Indonesia saat ini pun tidak ada bedanya. Bangsa ini mampu menciptakan bahasa Indonesia dari ratusan bahasa daerah dan puluhan bahasa asing menjadi satu identitas bahasa bersama yang saat ini kita banggakan. Bangsa ini mampu membuat pondasi yang kuat untuk bahasa Indonesia agar bisa berdiri di kaki sendiri tanpa harus mendompleng nama besar kehebatan kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. Memang harusnya begitu sebagai bangsa petarung dan pejuang mampu menciptakan budaya nasional dan bahasa nasionalnya sendiri. Ternyata perjuangan para pejuang bahasa selama 100 tahun tidak sia-sia. Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah yang dicita-citakan oleh leluhur bangsa Indonesia. Penyatuan ini ternyata berhasil. Keberhasilan itu akan kita rayakan di tahun 2045 saat bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan bangsa-bangsa. Negara tetangga saat ini mulai panik dengan bahasa Melayunya, jargon Melayu tetangga yang sering disebutkan Profesor Negara Semenanjung. Takkan hilang Melayu di dunia. Ya, memang Melayu takkan hilang di dunia karena masih ada di Sumatera. Menurut Mimin, Melayu akan hilang di negara Semenanjung karena 30 tahun kemudian bahasa Melayu di negara Semenanjung akan digantikan oleh bahasa Mandarin dan Tamil India. Selamat atas keberhasilannya menjadikan bahasa Melayu hilang dari bumi Semenanjung.